Nah, ini barang bagus banget ini. Ini luar biasa. Ini saya datang ke sini sebenarnya untuk ini. Jadi buat para pecinta Cana memang biasanya goalnya adalah punya Cana Barca. Itu puncak capaian lah. Kok nggak punya Cana Argus tumben? Aku ada mirip itu, Apa? Maculata namanya. Ini belum banyak orang yang pelihara, karena importnya kasih kesempatan ke 7 orang hobis yang pelihara. Halo sahabat, ketemu lagi di Logia Game Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ikan cana. Jadi cana kan banyak tuh jenisnya, dan kadang-kadang ada yang punya ikan cana, misalnya kayak kita bicara Barca, ada yang punya Barca udah pernah diliput, ada yang punya Toman, ada yang punya apa. Nah ini brother saya ini namanya brother Anthony, punya banyak cana, jadi enak datang ke satu tempat kita bisa langsung lihat koleksi-koleksinya. Apa kabar brother? Ya, baik, Sehat ya? makasih udah datang. Iya. Jadi brother ini punya berapa cana? Kalau cana yang dari kecil sampai besar itu kurang lebih ada 19-an. 19. Terus berarti ada 19 ekor sekarang di Lokal. sini. Oh, Lokal. yang- Ada impornya juga tadi kan, ada Auranti, ada Auranti, ada Barca. Jadi ya, sekitar lebih dari 20 ke atas lah. Berarti punya channelnya namanya James Vlog. Di sini ditulis ya James Vlog. Silahkan di subscribe, di like, share dan komen. Oke, kita bahas dulu tentang yang paling gampang dulu yang kita kesini. Ini cana berarti, oh bagus loh dia responnya. Tuh. Ini favoritku makanya nggak aku kontak. Wih. Dia dari mana ini? Kalimantan. Ini tadinya label pedagangnya kayak Sentaro. Ah. Cuman banyak makin kesini banyak yang bilang ini harusnya Pangkalan Bun. Karena warnanya sama Iya. ini ya, kembangnya ya. Bunga sama warna mempengaruhi. Bagus Apa? metalnya nih. Metalnya bagus, ini paling aku suka. Makanya nggak aku ini. Cuman sayangnya beberapa kontes cana Hah? maksimal hanya di 45 cm. Ini udah saya itu. Ini udah kegedean ya. Ya. Dikasih makan apa di sini? Ini kasih makan banyak macam sih. Kadang aku kasih udang, kadang aku kasih pelet untuk naikkan warna merahnya. Kemudian kasih udang rebon juga. Nah, nggak dikasih jangkrik-jangkrikan nggak? Udah kayak udah Jangkrik kalau lagi aku treat dengan pewarna, nanti biasanya pas yang kecil-kecil sih mau di treat pakai pewarna itu biasa dinempelin dulu sama jangkrik, karena jangkrik bawa si karbon kan yang bisa menempelkan itu. Ah. Kalau nggak ada astaxanthin yang dibawa, dia makan itu tetap aja dia nggak akan naikkan warna si jangkrik. Tapi ada kandungan kimia yang kita kasih baru naikin warna. Oh, oke. Dia nggak perlu dikasih pH tertentu, dimainin pH-nya atau apanya supaya warnanya makin keluar. Awalnya pas datang aku turunkan banget pH-nya, karena dia memang kan ikan alam pH rendah. Cuma makin kesini Udah bisa adaptasi. aku mulai mencoba untuk tidak banyak memainkan pH dan daun ketapang, karena aku mau menikmati dia di air putih seperti ini. Tapi pengaruh ke warnanya nggak, dia jadi drop. Nah, ini kan dong. Iya. Dan bunganya juga akan berubah. Oh, bunganya ikutan berubah juga? Kira cuma warnanya doang? Bunganya berubah. Oh alah. Karena warna dan bunga itu mesti di-treat. Sehari kasih makan setiap hari atau bisa Kalau berapa ini kali? udah 3-4 hari sekali, kalau udah 3-4 segede hari ini. Oke, ini ada lagi. Nah ini, turun ke bawah dulu. Ya ini. Ini tadi di rumah saya nih. Dia suka gemetarin badannya, nanti ditabrak kaca sama dia. Tapi ini kaca tebel kan? Betul, betul. Bagus nih. Jadi mentalnya jadi makin bagus. Ini berarti miaranya bagus. Nah kita ke atas. Nah itu yang jadi korban ya, ketahuan ya. Tapi gimana pun kayak ibaratnya arwana lah. Ketika kita konten, pasti di awal-awal akan jadi pertarungan dulu. Tapi aku kemarin tuh banyak green terror. Tadi ada 6 aku taruh green terror. Cuma dimakanin sama 2 ini. Biasanya ini yang galak. Ini Marulius, kalau ini kan Maruliodes. Dia aman-aman aja nih, Oscar. Tadi aku pakai beberapa ikan-ikan yang memang nggak bisa masuk di mulutnya untuk memecahkan konsentrasi mereka supaya nggak saling berantem. Tapi ternyata nggak berhasil juga. Ada korban, cuman bagiku itu kan lagi tadi lebih parah. Iya. Itu lagi aku treat pakai cacing tanah supaya cepet normal balik. Karena dipercaya sama hobis-hobis tanah, kalau ada yang sobek habis itu Tapi dia mau makan cacing tanah. justru kalau kita mau galakin dia, kita pakai karet dianggapnya cacing tanah. Oh, kita turun ke bawah. Oke. Nah ini barang bagus banget ini. Ini luar biasa. Ini saya datang ke sini sebenarnya untuk ini. Jadi tolong ceritakan siapa dia dan bagaimana dan berapa. Kalau boleh tanya harganya juga. Ini Golden Toman. Ini Golden Toman kayaknya dari luar sih harusnya. Cuman aku dapat dari hobis juga. Dia belinya sekecilnya 2,5 juta. Iya. Bolak-balik 3 kali, 4 kali aku tawar belum mau lepas. Ujung-ujungnya sekarang kan dia buka toko ternyata. Dia buka toko, jadi aku tawar lagi. Tunggu, dia waktu kecil warnanya Lebih begini ya? golden lagi. Lebih golden lagi ya? Karena kebetulan aku taruh substrat, jadi dia ikutin substrat goldennya, ikutin merah.
lama-lama akan hilang nggak shiningnya? Ini kan ada shimmering, ada kayak Iya. shimmering gitu, kayak kalau yang lihat ini kan mengkilatnya kan jidat. Iya. Kalau ini semuanya ya Ya, memudar nggak dari waktu kecil? Enggak sih. Warnanya berubah, tapi mengkilatnya tetap ya. karena kan dia naik pattern. Nah, Tadi awalnya itu pas datang itu semuanya golden semua atasnya. Cuman pas aku taruh substrat dia ngikutin substrat. ini kalau kayak ini udah sekitar harga berapa nih segini ya? Ini memang bukan barang pasaran, jadi kalau ngomong harga pasarannya ada susah karena bukan nggak pasaran lah barang kayak gini kan. Penontonku sih ada tawar aku 8 juta. 8 juta ya. Tapi aku bilang aku belinya di atas itu dan belum aku kalau penonton yang bayar di atas itu pun belum tentu aku mau jual. Iya, Karena dapatnya susah banget. iya susah banget. Kasih makannya apa? Aku kasih makan ikan. Ikan. Hidup, kadang kasih kodok, Hmm. kadang juga kasih potongan lele, tergantung ketersediaan karena Iya. ikan toman ini sama tomannya Om Luki Hakim nggak terlalu Rewel rewel, apapun dia makan. Ada yang impor juga, kita bisa cek di sana ya. Siap. Nah, sahabat, sekarang kita bisa lihat ini lagi dikasih karet karena dia pikir cacing atau apa? Betul, cacing. Dia berarti suka dikasih cacing, dia mau banget makan. Oh, ini lahap banget karena tadinya ini bukan punya gue. Ini orang sudah jamur kapas parah tuh yang ada bekas putih-putih nih. Iya. Kepalanya udah hampir bolong, udah putus asa lah dia rawat. Akhirnya dikasih ke aku. Titipin atau kasih nggak tahu. Cuman aku rawat, aku kasih cacing terus. Habis itu sembuh. Habis itu dia mau ambil balik. Oh, ini mau diambil lagi? Mau diambil balik, cuma aku bilang, "Ya udah sayang lah karena aku sudah melewati fase stres sulit Iya. melihara dia. Bayarin. Aku bayarin. Iya. Karena Auranti itu dalam satu batch masuknya itu Om, satu importer bisa masukkan 3.000 ekor, satu importer bisa 3.000 ekor, tapi peredaran ikannya nggak banyak Om. Karena nggak bisa bertahan hidup dan nggak gampang stabil ikan Iya, ini. pada mati ya. Auranti. Kalau udah gede-gede udah jarang juga, rata-rata mati di yang itu Yang pertama. kecil-kecil. Ini memang ya menurut gue ya, Iya. setelah Barca aku suka ini. Ya sama Om. Iya, setelah Barca ya ini. Tapi ini sama Barca aku lebih suka Barca. Punya sana Barca juga? Ada di dalam. Oke, kita lihat. Kalau di sini memang sengaja dibikin kuning ya. Iya, karena masih ada tanin-taninnya dari kayu. Ini Barca. Jadi buat para pecinta Cana memang biasanya goalnya adalah punya Cana Barca. Itu puncak capaian lah gitu loh. Memang ini Cana yang sangat diidam-idamkan oleh para snackhead lovers. Cuman itu tadi harganya mahal. Tapi saya termasuk orang yang bukan beruntung ya, termasuk orang yang apes karena pernah makan daging ikan ini. Jadi punya saya mati. Waktu itu udah harganya udah sekitar hampir 50 juta lah mati. Jadi daripada dimakan cacing mendingan saya makan gitu. Jadi Iya. ngerasain harga ikan Ada asas manfaat. ada manfaat dan menyatu kepada kita. Jadi kita bisa menyatu. Tapi mudah-mudahan jangan sampai mati. Ini kayaknya betina ya. Ini betina, banyak Kalau yang ngomong dilihat, betina. dilihat dari Karakteristiknya. iya, mukanya juga muka kalem gitu. Palanya tuh nggak membesar, nggak lebih gede. Biasanya kalau jantan kan palanya lebih gede tuh. Tapi katanya itu yang bagus. Yang palanya lebih besar. Karena kan snackhead kan memang tipikal Iya, snackhead kayak kepala ular. Kepala ular lebih besar daripada badan. Dan- Ini obesitas juga. Ini harganya sekarang bisa jadi mahal sekali karena mungkin seperti yang Brother Anthony cerita, ada beberapa insiden mungkin di sananya di Sri Lanka atau di India. Betul. Udah ngambilnya udah susah banget ini. Betul. Di sungai, kalau nggak salah sungai apa, Brahmana atau Brahmana. sungai Brahmana, udah susah dapatnya dan breedernya sekarang ini masih belum berhasil banyak gitu, harus baru 1 atau 2 breeder lah untuk Betul. hasilin ini. Makanannya apa? Ini kok nggak jadi makanin apa dia? Enggak, karena dia makan udang lumayan. Udah kenyang lahap. makan yang gampang, udah kenyang akhirnya ngapain gua harus berenang Ngejar-ngejar. Iya, jadi Brother Anthony ini juga punya Cana Surantani. Nah ini tolong diterangkan, apa sih beda Surantani sama yang bawah apa ini? Kalau Yellow Riau kan barnya lebih tebal, membentuk angka 9. Dan juga bunganya ini kan sedikit-sedikit, habis itu kayak dibatasi dengan corak atasnya, jadi dia ada kuningnya, atasnya hitam. Nah, kita punya juga kayak begitu kurang lebih, tapi yang ini, nah ini buat bahan aku kontes nanti sih. Jadi aku lagi bentuk atasnya bisa merah. Rasanya bisa merah. Atasnya, jadi atasnya merah, bawahnya kuning, jadi ada gradasi Apa dikasih apa makanan? buat Apa ya? bangkitin merahnya dia. Makanan pembangkit merahnya dia. Satu. Kemudian naikin bunganya aku pakai rebon udang. Pokoknya pakai metode mix dari makanannya, di mix ini dan itu sampai sehingga keluar. Aku pikir pakai kayak penyinaran atau apa enggak ya? Penyinaran makanya sekarang tadi kan di galeri sana Ah. yang di tempat bebas-bebas itu pindah ke sini karena kena matahari langsung. Oh, artinya perlu tanning juga? Membantu lah, kayak gimana pun sinar matahari bagus banget untuk ikan maupun Oh, kita. iya. Membantu sedikit banyak. Ini apa nih, galak banget? Nah ini yang aku prospek untuk kontes kecil tapi Warnanya udah keluar. kecil tapi warnanya udah keluar. Ini kan tua nih jangan-jangan. Ya betul.
Kok bisa kecil? Dwarf atau apa? Jadi itu di usia-usia kayak kita lah, kalau misalkan usia pertumbuhan 5-17 tahun, di atas itu kan sudah mungkin meninggi. Iya. Sama juga kayak Cana. Aku diajarinnya di size-size tertentu, bunganya Kurangin makan supaya dia nggak membesar, tapi biar dia cepet, biar tua aja nanti. biar tuanya, karena kalau dia semakin tua warna semakin naik. Iya. Tapi bunga nggak mengikuti. Lebih bagus kalau kita dari kecil fokus straight di bunganya. Bunganya selalu pakai ini supaya kayak kebun udang Apa apapun ini? lah. Ini apa? Ini kebun udang apapun gitu. Oh, pakai rebon udang. Udang kering. Jadi pas dia naik bunganya, ikan sudah tua, tapi bunganya udah banyak, warnanya udah bagus. Nah, ini warnanya kenapa bedanya? Ini albino kelihatan biasa sih. Albino ternyata biasa. Ini yang banyak di parit-parit biasanya. Tapi kan nggak albino biasanya kan? Ya, Ini kan albinonya. tapi nggak semahal albino pada umumnya lah. Kok nggak punya sana Argus tumben? Argus kan katanya agak nggak boleh ya. Oh, nggak boleh masuk. Ya, aku ada mirip itu, Apa? maculata namanya. Ini belum banyak orang yang pelihara, karena importnya kasih kesempatan ke 7 orang hobis yang pelihara. Jadi motifnya, patternnya bener-bener kayak Argus, tapi bukan. dotnya lebih kecil dan lebih rapi. Nah itu ada di sana, dari 7 orang itu, salah satunya aku, Ada barangnya? Ada. Nanti lihat ya. Terus ini apa nih? yang gobi itu. Jadi Cana Papua. Papua. Bisa gitu nggak ya? Aku pernah lihat di badan orang, udah besar, bagus di aquascape. Segede apa? Paling 1 jengkal ya. Oh, 1 jengkal. Ya termasuk ini dwarf juga lah kayaknya ya. Betul. Ini harganya kisaran berapa? Ini nggak gitu mahal ya, waktu aku beli itu dulu di pasar Jatinegara, sekitar 50 sampai 100-an. Tapi unik sih. Jadi bukan tentang harga juga. Kalau kita suka mah ya suka aja. Suka aja. Warga Ini- berapa kek. Yang biasa-biasa. Iya. Jadi ini yang dibilang Cana mirip sama Argus, tapi memang mirip Maculata. Harganya sama Argus? Belum ada harga karena belum diperjualbelikan di sini. Oh, karena masih Ini tester masuknya. baru sampling lah istilahnya. Tapi ini size-nya bisa segede Argus nggak? Bisa. Oh, bisa segede Argus juga. Berarti bagus, keren. Sebenarnya banyak sih yang tadi nggak saya shoot karena memang sama kembar-kembar gitu. Jadi memang kolektor Cana, dan memang kelebihannya piara Cana adalah dia lebih kuat biasanya. Terus proses ketika dia makan lagi mencabik-cabik makanannya tuh kadang-kadang kan dia nggak nelen, dia suka ngegigit terus motong gitu. Tapi repotnya adalah single tank. Jadi kita kalau pengen punya 10 Cana, 10 tank. Karena kalau digabungin ya udah jelas tadi ada yang berantem. Saya juga punya waktu itu Toman gabung berantem, terus Auranti berantem. Jadi memang hanya sementara mereka nggak berantem, lama-lama ujung-ujungnya berantem. Kecuali kalau yang itu yang selendang Dan yang mayang. mayang mungkin bisa bareng-bareng gitu ya. Tapi satu mati semua mati. Oh. Jadi aku punya 5. Satu mati, besoknya satu lagi mati, satu lagi mati. Mati semua. Katanya penyakitnya dia memang sudden death dan matinya nggak tahu kenapa. Ya. Dari obrolan-obrolan para Cana lovers ya, snake head lovers suka cerita begitu. Tapi saya juga nggak tahu karena nggak ada data yang nyatanya gitu. Tapi banyak yang cerita seperti itu. Mungkin kira-kira itu aja. Terima kasih sahabat udah nonton. Terima kasih Brother Anthony. Channelnya ada James Vlog. James Vlog. Nah, jadi bisa lihat di channelnya Brother Anthony ini banyak lah koleksinya. Kadang-kadang ada yang ikan baru datang atau apa keren-keren. Sebenarnya banyak banget, cuman saya waktunya nggak cukup untuk liput semuanya. Nanti langsung lihat aja di channel James Vlog. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Salam, sampai ketemu.